Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar Pak kalau masalah puasa berhari-hari mungkin nggak ada masalah, badannya kuat. Cuman urusan bininya nih Pak jadi masalah, ya kan? Iya, iman kuat, Imron yang jadi masalah Pak, ya kan? Wah, ini gimana cara menahannya? Susah nih Pak. Udah ditahan-tahan, ketelepasan juga. Akhirnya bininya diberi malam-malam tuh Pak, ya kan? Begitu udah selesai baru Umar kebingungan. Ya Allah, dosa dah nih saya, dosa nih. Ngadep kepada Nabi. Pas ngadep kepada Nabi, pas juga Jibril pas turun dengan bawa ayat ini, ya kan? Bunyinya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sudah dibolehkan pada malam bulan puasa kamu melakukan hubungan suami istri dengan istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna. Sekarang lakukanlah hubungan suami istri itu. Umar girang Pak, kagak jadi sedih dia karena udah dibolehkan, udah boleh. Pulanglah dia ke rumahnya, ketemu bininya. Bininya lagi bingung Pak. Tuh kita dihukum apa nih sama Rasulullah gitu kan? Kata Umar, tenang, kagak ada hukum-hukuman. Malam ini Allah perintahkan untuk melakukan hubungan suami istri. Ya udah yuk, kita nambah lagi yuk gitu Pak. Nah itu kejadiannya kayak gitu Pak. Nah kita mau belajar Quran, mau tahu isinya, kita harus tahu sejarahnya. Bagaimana ayat itu turun pada saat itu. Tidak bisa main tafsirin aja, terjemahin aja. Tapi harus tahu kenapa pas kejadian itu Allah turunkan ayat yang itu, dalam rangka apa. Kita bisa melakukan cek, recheck dan cross check gitu kan, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi. Karena memang Quran itu turun pada mereka, bukan pada kita. Kita ini nggak Allah turunkan Quran. Kita cuma suruh ikutin Quran aja. Tapi kalau kita mau tahu bagaimana tiap ayat itu turun, kita harus tahu bagaimana kisah latar belakang, siaknya, munasabahnya pada saat ayat itu turun. Karena itulah tujuan utama satu ayat itu diturunkan. Bahwa nanti satu ayat bisa multi level tafsir, multiple pemahaman, itu next gitu, berikutnya. Tapi yang aslinya itu yang harus kita tahu dulu kejadiannya kayak apa, sehingga kita bisa memahami oh maksudnya itu, ya kan? Tidak hanya sekedar dari teksnya doang. Kalau teksnya bilang wajiblah kamu melakukan hubungan suami istri, puyang situ Pak. Ya kalau yang punya bini, nah kalau bininya lagi pulang kampung, wah susah itu Pak urusannya, gitu ya. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kajian kita masih meneruskan apa yang pada minggu yang lalu kita sudah bahas tapi belum selesai. Kita lagi bicara tentang penerjemahan Al-Quran. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana para ulama dulu awalnya mengharamkan Quran itu diterjemahkan dengan berbagai macam latar belakang, antara lain karena penerjemahannya dilakukan kebanyakan oleh gereja atau oleh orang-orang barat, dalam arti para orientalis, yang memang tujuannya justru untuk merusak makna dari Al-Quran itu sendiri. Dan malam ini kita akan teruskan, yaitu banyak ulama di zaman sekarang modern yang sudah bisa mengantisipasi bahwa penerjemahan itu insya Allah tidak lagi dilakukan sama orang kafir, tapi justru oleh para ulama sendiri.
sehingga tidak akan ada lagi indikasi ini akan diselewengkan atau akan dibikin jadi terjemahan yang keliru. Hanya saja memang ternyata walaupun yang mengerjakannya adalah para ulama, ternyata proses penerjemahan itu tidak mudah. Ada banyak tantangan dan kendalanya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, terbatasnya padanan kata. Kita sudah bicara tentang misalnya kata quru di dalam Al-Quran yang bicara tentang wanita yang ditalak oleh suaminya. Allah sebutkan bahwa harus menjalani masa iddah selama salasata quru. Quran menggunakan kata quru yang kita nggak punya padanan katanya dalam bahasa Indonesia, sehingga mau diterjemahkan menjadi apa itu tidak ketemu. Bahkan yang rada-rada mirip saja pun tidak ada, karena quru itu di dalam bahasa Arab punya dua makna, yaitu masa haid yang kira-kira 7 hari seminggu, atau kebalikannya, antara dua haid itu ada yang namanya masa suci at-tuhuru, dan itu kira-kira 23 hari. Dua-duanya itu tidak salah kalau disebut dengan istilah quru. Dan kata quru ini sendiri di dalam ranah fikih memang jadi perdebatan, dan cara menghitungnya jadi berbeda. Berapa lama durasi wanita yang ditalak oleh suaminya, ya gara-gara kata quru yang digunakan oleh Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan quru itu adalah 3 kali suci, sebagian lagi mengatakan 3 kali haid, dan hasilnya pasti berbeda. Dan itulah kenapa Al-Quran walaupun itu dari Allah, tapi muncul perbedaan pendapat karena kadang-kadang istilah yang digunakan oleh Al-Quran itu sendiri yang menimbulkan perbedaan. Lalu kemudian kita juga sudah bahas sebelumnya tentang kata 3 istilah menyembelih dalam bahasa Arab, yaitu ada dzabaha, nahara, dan aqara. Itu yang sudah kita bahas. Nah, malam ini kita akan teruskan ini kebalikannya, yaitu tentang unta, ya kan? Yang di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali Allah menyebutkan kata unta dengan berbagai macam variannya, yang ternyata kita nggak punya padanan katanya, sebab ya bahasa Indonesia unta ya sudah unta saja, tidak ada yang lain-lainnya. Itu pun nampaknya kita udah bahas. Jadi jamaah sekalian, nah yang masuk sekarang kita ini adalah pada halaman 478. Contoh lagi ya, yaitu bagian E, berselimut dan berkelumun. Ini adalah makna dari 2 surat yang turun awal-awal, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah Iqra 5 ayat berhenti dan langsung pindah. Baru 5 ayat surat Al-Alaq itu ternyata Allah langsung pindah ke 2 surat yang berbeda dan punya makna yang mirip banget, bahkan kita tidak bisa membedakan maknanya, yaitu surat Al-Muddatsir dan surat Al-Muzammil. Muzammil dan Muddatsir. Muzammilnya surat ke-73, Muddatsirnya surat ke-74. Dan dua-duanya itu ya nggak bisa dibedakan karena sama-sama artinya berselimut, berkelumun. Nah, ini jamaah sekalian, terjemahannya pun kita sendiri nggak tahu apa artinya berkelumun. Berkelumun itu ya berselimut. Lalu bedanya apa? Nggak tahu bedanya apa. Tapi Al-Quran menggunakan 2 istilah yang berbeda. Kita tidak pernah bisa membedakan kalau bicara tentang maknanya saja. Nah, saya bacakan di sini jamaah sekalian. Pada Al-Quran dan terjemahnya edisi tahun 1971, tahun 71, Al-Muzammil itu diterjemahkan sebagai orang berselimut. Sedangkan Al-Muddatsir diterjemahkan sebagai orang berkemul. Kemulan, itu kan bahasa Jawa Pak, kemulan, pakai kemul gitu kan. Nah, namun pada edisi cetakan tahun 2019 ya,
Arti masing-masing mengalami perubahan. Al-Muzammil diartikan menjadi orang berkelumun, sedangkan Al-Muddathir diartikan sebagai orang berselimut. Nah, terjemahan sama-sama Kementerian Agama, ya, yang satu tahun 71, yang satu 2019, itu merubah artinya. Nah, meski nampak sederhana, namun biar bagaimanapun Al-Quran ini perkataan Allah yang asli dan original. Semua pilihan diksinya itu tidak ditetapkan secara ngasal. Dua diksi Al-Muzammil, Al-Muddathir, meski punya kedekatan makna, tapi keduanya tetap berbeda. Akan menjadi mudah kalau diterangkan lewat berlembar-lembar kitab tafsir. Namun ketika harus diterjemah, satu kata harus diwakili dengan satu kata, maka disitulah terasa betapa lemahnya terjemahan itu. Jadi terjemahan itu nyaris tidak mampu mentransformasi makna yang dimaksud oleh Allah. Kemudian kendala rasa bahasa. Ini saya menemukannya, Pak, dalam kasus pertama tentang masalah puasa Ramadan, ya. Ada orang yang mengatakan begini, Ustadz, puasa Ramadan itu sebenarnya tidak wajib. Kenapa? Karena menurut surat Al-Baqarah 183, Allah tuh tidak memerintahkan dengan tegas kok. Allah itu cuma bilang hendaklah dia berpuasa. Karena dia baca terjemahan, Pak. Terjemahannya memang begitu. Ya, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Falyasumhu. Nah, ini masalah nih, Pak. Falyasumhu itu kalau dalam bahasa Arab itu memang bukan fi'il amr, karena itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan bukan perintah, tapi memang ada lam di depannya. Falyasumhu. Falyasumhu. Gini, Pak. Kalau fi'il amr, misalnya ya katakanlah Iqra, itu antara Allah dengan Nabi Muhammad tuh langsung, kamu bacalah, ya kan? Iqra atau uktub misalnya, tulislah, itu ngomong langsung kepada orang yang diperintah. Sedangkan kalau falyasum, dia suruhlah dia itu suruh puasa gitu, Pak. Ya, karena yang diperintah itu bukan orang yang depan kita, suruh dia puasa, artinya gitu, Pak. Siapa yang mendapati bulan Ramadan itu suruhlah dia puasa, bukan berpuasalah kamu, bukan, ya kan? Nah, suruhlah dia puasa itu bahasa saya, Pak. Tapi bahasa yang digunakan oleh Kementerian Agama bukan itu. Hendaklah mereka berpuasa. Nah, ini jadi masalah, Pak. Hendaklah itu kalau pakai rasa bahasa, ini kayak bukan perintah, kayak semacam himbauan. Maka kalau ada orang salah tafsir dari terjemah, ya kan? Siapa yang mendapati bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ini sumber masalahnya. Ya, kenapa? Karena dianggap berarti nggak wajib, Pak, cuman dihimbau saja. Dan itu ngerembet kemana-mana. Hampir semua perintah yang sifatnya lil ghaib gitu ya, fi'il mudhari untuk orang lain, rata-rata diterjemahkan pakai kata hendaklah, dan itu menimbulkan salah tafsir. Misalnya, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Hendaklah, ya. Kemudian yang masa iddah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggal istri-istrinya, hendaklah para istri itu menegakkan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Pak, banyak ibu-ibu yang suaminya meninggal, dia nggak mau menjalani masa iddah gara-gara ayat ini. Dia baca terjemahnya, Ustadz, itu kan tidak wajib karena ayatnya bilang hendaklah sebaiknya. Nah, kalau saya sedang tidak baik-baik saja, kan saya nggak harus menjalani masa iddah. Itu problem besar, Pak. Jadi penerjemahan menimbulkan asosiasi yang kemana-mana. Dan masalahnya adalah, ya namanya terjemahan Al-Quran bukan kitab fikih, maka tidak ada penjelasan di situ maksudnya apa, itu kan tidak ada, ya kan? Nah, oleh karena itu jamaah sekalian,
Jadi nggak salah juga ketika sebagian ulama dulu mengatakan haram baca Quran terjemah. Kenapa? Karena kamu akan menafsirkannya sesuai dengan asosiasi yang kamu punya. Kata hendaklah itu Pak, itu jadi masalah. Termasuk wallati ya'tinal fahisyah, ya kan? Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada 4 orang saksi. Ya, orang berzina harus ada 4 saksi itu memang bahasa terjemahannya hendaklah ada saksi. Seolah-olah saksi itu ya kalau bisa ada, kalau enggak ya nggak apa-apa lah, begitu kan. Termasuk denda membunuh karena orang bersalah, itu terjemahannya Pak. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang budak. Hendaklah saya menulis banyak nih Pak. Contoh-contoh bagaimana terjemahannya berubah menjadi hendaklah. Baik, jamaah sekalian, selain kendala tadi ya, padanan kata itu nggak ada, kemudian secara rasa bahasa juga orang berubah. Mungkin begini Pak, kata hendaklah itu kalau di zaman tahun 60-an, tahun 70-an mungkin ya, itu artinya wajib lah, mungkin. Tapi rasa bahasa itu kan berubah sepanjang waktu, sehingga orang di zaman sekarang kalau baca itu jadi tidak sesuai. Ya seperti kayak begini Pak, lagu zaman dulu ya, naik kereta api, gimana bunyinya Pak? Naik kereta api tut, siapa hendak turut ke Bandung Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Percuma Pak naik kereta api itu Pak, ya kan? Ngapain naik kereta api percuma gitu. Ternyata percuma itu zaman dulu tuh maksudnya cuma-cuma, tidak bayar alias gratis. Cuman orang mengungkapkan kata-kata itu dengan percuma. Saya nggak tahu apakah itu bahasa Malaysia, yang ngarang lagu itu orang Malaysia atau gimana. Tapi kalau dibilang naiklah, bolehlah naik dengan percuma, itu dia jadi masalah. Kemudian, nah kita masuk yang halaman 484 ya. Ini ada terbatasnya ruang penerjemahan. Jadi gini, namanya juga Quran terjemah. Maka ya dia dikasih ruang sebatas ayatnya itu aja. Tidak akan diberikan ruang lebih banyak. Ayatnya itu terjemahnya itu, ayatnya itu terjemahnya itu, begitu Pak. Ya kan? Beda dengan tafsir. Kalau tafsir karena memang dia judulnya mau menjelaskan panjang lebar, dalam dan luas, maka satu ayat itu bisa dikasih penjelasannya bisa 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Jadi akan lebih padat gitu pemahamannya kita karena kita baca tafsirnya. Sedangkan terjemah apa boleh buat? Ya karena halamannya, ruangannya terbatas, ya seperti itulah. Dan tidak bisa kemudian menjelaskan apa maksud yang terkandung di dalam setiap kata yang Allah turunkan itu. Baik, yang keempat, banyaknya versi penafsiran para ulama. Ya, tadi saya katakan waktu menerjemah ya itu memang punya problem Pak. Karena ayat itu memang dari awal bikin khilafiyah dari segi fikihnya. Nah, ketika ada beberapa pilihan ya dari satu ayat itu, ada mazhab A, B, C, D, E dan sebagainya. Nah, si ulama orang Indonesia ini siapa, misalnya Buya Hamka, Pak Quraisy, siapapun gitu kan, tergantung dia juga mazhabnya apa. Nah, kalau dia mazhabnya katakanlah Syafi'i, dia akan terjemahkan itu sesuai dengan ya yang berlaku di mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia pakai mazhab Hanafi, Maliki dan sebagainya, terjemahnya akan disesuaikan dengan ya pemahamannya masing-masing mazhab itu. Jadi inilah yang menjadi problem gitu ya. Lalu yang nomor 5, lemahnya penguasaan bahasa Indonesia. Jadi bukan di bahasa Arabnya, tapi penguasaan bahasa Indonesianya Pak. Ya, saya kasih contoh di sini bagian A, samarat dan fakihah. Orang yang belajar bahasa Arab ya dengan level yang udah lumayan lah ya, dia tahu Pak apa perbedaan antara samarat dengan fakihah. Samarat itu dengan fakihah itu beda Pak.
Kalau fakihah itu buah dari pohon, dalam arti ya kalau saya sebut contohnya buah pisang, buah mangga, buah jambu, ya kan, buah pepaya, buah apel, itu buah. Atau bahasa kitanya sih yang lebih tepatnya buah-buahan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya fruit, gitu Pak, fruit. Tapi kalau samarat itu buah dalam arti hasil, tidak harus buah-buahan. Contoh nih Pak, tebu, ya, tebu itu kan tanaman yang menghasilkan. Hasilnya itu, hasil dari tebu disebut samarot juga, tapi bukan buah-buahan. Nggak ada orang nyebut buah tebu, nggak ada. Tebu itu bukan buah, tebu itu qasab, batangnya, ya kan. Sama dengan misalnya kita hasil alam, katakanlah misalnya kulit getah, ya kan, karet gitu ya. Pohon karet itu ada hasilnya. Nah, samarat itu bukan buah, samarat itu hasil. Nah, dia lebih luas. Bentuknya tidak harus buah-buahan, bisa getah, bisa kayunya, ya. Kalau kita nanam pohon jati atau hutan jati misalnya, kan yang diambil kayunya, ya kan, ada yang diambil getahnya, ada yang diambil umbinya, kayak singkong, kemudian ubi, ya kan, kentang, wortel dan sebagainya. Ada yang diambil daunnya, dan ada yang diambil mungkin ya batang-batangnya atau rantingnya dan sebagainya. Sebagaimana pohon kelapa gitu Pak, pohon kelapa itu kan apa aja masih bisa bermanfaat kan, batangnya juga, akarnya juga. Apa itu Pak yang dimakan dari ujung pohon kelapa itu namanya? Zaman dulu Pak, kita mungkin nggak ada kenal pohon kelapa ya. Umbut ya. Umbut. Anak sekarang nggak tahu lah Pak, umbut itu apaan gitu ya. Nah itu kan semua ada hasilnya. Daunnya itu bisa jadi daun kelapa, itu kan buat bikin ketupat. Nah itu semua tuh Pak, semua yang bisa dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan itu namanya samarat gitu. Sedangkan kalau fakihah, buah-buahan itu fruit. Nah masalahnya adalah para penerjemah Quran kita itu Pak, iya bodoh amat, pokoknya buah gitu aja. Ini saya kasih contoh nih Pak. Surat Al-Baqarah ayat 22. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Minas samarati rizqan lakum. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan. Padahal bukan minal fawakih, minas samarat. Hasilnya harusnya bukan buah-buahan, tapi apa yang bisa dihasilkan, ya kan? Nah ini yang susah Pak, mencari kata-kata ini, karena kalau dibilang buah-buahan bener sih, termasuk juga buah-buahan, tapi samarat itu artinya bukan buah-buahan. Nah itu Pak, itu kalau kita teliti di semua terjemahan Quran banyak tuh Pak yang kayak gitu-gitu ya. Seharusnya kalau samarat itu hasil dari tumbuhan apapun lah itu bentuknya. Sedangkan kalau buah di dalam ayat yang lain tuh ada lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Lahum bagi mereka para penghuni surga, fakihatun buah-buahan. Nah itu baru Pak, duren, mangga, pisang, jambu dan sebagainya. Ini saya tuliskan banyak nih, ya kan, ayat-ayat yang mengandung kata fakihah yang artinya buah-buahan, tapi dia beda dengan makna yang tadi samarat. Samarat itu hasil dari tumbuhan, baik akarnya, kulitnya, batangnya, getahnya, daunnya, apapun itu. Baik jamaah sekalian, kemudian nah ini halaman 487 di bagian bawah kanan, haid dan mahid. Ini juga bermasalah nih Pak nih, ya. Ayatnya begini. Ini tentang ibu-ibu, tentang wanita. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, terjemahan nih Pak. Terjemahan 1989. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Ya kan? Nah, di yang versi 2019, wa yas'alunaka 'anil mahid.
mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jamaah yang dirahmati Allah, apa bedanya antara haid dengan mahid? Haid itu kan darah kan. Kalau mahid itu isim makan, tempatnya, tempat keluar darah. Ya, tempat keluar darah, ya kemaluan wanita. Jadi kalau dibilang mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, itu sebenarnya nggak tepat. Yang tepat adalah mereka bertanya kepadamu tentang tempat keluarnya darah. Kenapa ditanya? Karena suami yang istrinya lagi haid kan nggak boleh berhubungan suami istri. Jadi yang ditanya itu tempat keluar darahnya itu boleh nggak dipakai, gitu Pak. Bukan darahnya najis apa enggak. Kalau darah mah najis pastinya, ya kan? Nah itu Pak, tidak teliti. Nah, karena menerjemah Quran Pak bukan pekerjaan yang mudah. Gara-garanya apa? Quran itu kebanyakan Pak. Quran itu kebanyakan. Kalau seandainya Quran itu cuman 1 juz aja enak Pak. Tapi ini 30 juz. 6.236 ayat, 30 juz. Dan itu nerjemahinnya nggak mudah. Selalu ada salah walaupun sudah pakai tim. Walaupun sudah orang banyak. Tapi kalau cuman disuruh nyari kesalahan, insya Allah gampang Pak nyari kesalahannya. Salahnya adalah saya diundang suruh cariin kesalahannya. Nah itu dia Pak. Ya kan? Ini tim penerjemah Kementerian Agama lagi mau nerbitin Pak, waktu itu tahun 2019. Mereka sudah nulis terjemah tuh udah lama, bertahun-tahun. Udah jadi Pak naskah draftnya. Lalu sebelum diresmikan, sebelum di launching gitu. Nah, beberapa orang pihak gitu ya, ada yang diminta untuk mencarikan titik-titik lemahnya. Ini proses yang alami aja. Di mana-mana gitu Pak. Programmer kalau bikin aplikasi ya, sebelum dia launching pasti dia akan minta para hacker dan para cracker tolong bantuin, tolong jebol untuk mengetahui tingkat keamanannya sejauh mana gitu kan. Nah, banyak Pak hacker dan cracker yang orang baik. Ya justru dia akan mencoba gimana caranya nembus keamanan atau security dari aplikasi itu kan. Nah kalau gampang ditembus, oh berarti ini produknya masih kurang bagus, perbaiki lagi dan sebagainya kan gitu. Jadi emang tim penguji kan gitu ya. Nah saya itu Pak diminta dikasih naskah draft terjemahan Al-Quran yang akan di launching, tolong carikan letak salahnya di mana. Ya kalau nyari kesalahan mau gampang Pak, ya kan, cari aja. Dan semua yang saya sampaikan iya juga sih, ya kan. Dan sampai sekarang kesalahan itu masih terus muncul. Ya nanti ke depan kita akan revisi lagi. Ini bukan main salah-salahan dalam arti apa, tapi bayangkan bahwa Al-Quran ini sudah kita terjemahkan sejak tahun lama, tahun 65 sampai hari ini terjemahnya belum ada yang memuaskan hati. Ya kan, masih banyak kelemahan di sana sini dan sebagainya. Itu bukti bahwa memang menerjemah Al-Quran itu bukan sesuatu yang mudah ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang bagian C, kaidah gramatika bahasa Arab. Nah kita bertemu dengan problem yang paling asasi, bahwa bahasa Arab itu punya kaidah gramatika yang khas, di mana kita bahasa Indonesia ya tidak bisa ngikutin gramatikanya bahasa Arab dari awal. Bukan kata-kata lagi nih, tapi sudah kalimat, struktur kalimat. Saya baca, bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab yang sudah punya nilai sastra yang tinggi, dinamis, punya taste yang unik. Hanya mereka yang mahir dalam bahasa Arab saja yang bisa memahami arah pembicaraan Al-Quran. Apa-apa yang diungkapkan oleh Al-Quran terkadang jauh melewati batas-batas gramatika bahasa Arab itu sendiri. Maka mereka yang kemahiran bahasa Arabnya masih sangat mengandalkan gramatika bahasa, ilmu nahu, ilmu sorof, pasti akan mengalami kebingungan dan kegalauan. Karena bahasa Arab yang dia kuasai lebih kepada struktur kalimat, grammarnya saja, aturan-aturan baku yang dasar, padahal
Lebih dari itu, Quran itu adalah bahasa sastra, di atas dari grammar itu, Pak. Contoh nih, Pak. Fi'il madhi. Dalam bahasa Arab kita mengenal ada istilah fi'il madhi, fi'lun madhiyun, yang menunjukkan suatu pekerjaan di mana zamannya sudah berlalu. Misalnya kata qara'a, itu fi'il madhi yang berarti membaca, namun dari sisi waktu sudah berlalu, sehingga terjemahan lengkapnya menjadi dia telah membaca. Nah, ketika fi'il madhi ini diubah jadi fi'il mudhari, berubahlah menjadi yaqra'u. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang atau terus-menerus membaca, gitu kan. Nah, kita masukkan pada kasus, Pak. Ini sekedar contoh saja. Selesai baca Quran baru baca ta'awudz. Nih, lihat. Sebelum baca Al-Quran disunnahkan kita melafazkan ta'awudz, ya kan? Membaca lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan, intinya kita minta perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Namun kalau kita membaca petikan ayat dalam surat An-Nahl berikut ini, kita akan merasakan keanehan. Betapa tidak? Coba perhatikan perintah Allah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ fi'il madhi apa fi'il mudhari, Pak? Qara'ta fi'il madhi. Qara'ta, kamu telah membaca. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu sudah membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kita baca nih, Pak, Quran udah selesai, ya kan? Suhufi Ibrahim wa Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya tapi perintahnya itu, Pak, baca ayatnya begitu bunyinya. Kalau kamu sudah baca Al-Qur'an, udah mau selesai, bukan shadaqallahul azim, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Puyeng, Pak, makmumnya. Ya kan? Lah, baca lagi apa gimana? Imam, Pak. Imam sholat Jumat. Ya kan, dia baca sabihis. Terakhir kan Suhufi Ibrahim wa Musa. Orang pada jawab, ya kan? Alaihissalam, gitu kan? Harusnya kan imam rukuk, Pak, gitu. Dia enggak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Woi, imamnya ngaco, ngamuk, gitu kan? Imam mabok apa gimana nih, gitu. Enggak, kata imam, saya enggak mabok. Ini loh, baca ayatnya. Surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu sudah selesai baca Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Puyang-puyang situ, Pak, ya kan? Terus gimana dong? Nah, ini dia, Pak. Perintahnya menggunakan fi'il madhi yang secara keterangan waktu justru sudah selesai dikerjakan atau sudah berlalu. Lafaz fa idza qara'ta secara kaidah ilmu sharaf bermakna apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, maka bacalah ta'awuz. Jika demikian, maka setiap selesai membaca Quran kita tidak membaca shadaqallahul azim, tapi kita malah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aneh kan? Bukankah seharusnya perintahnya menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan waktu yang akan datang, sehingga berbunyi apabila kamu akan membaca Quran, gitu kan harusnya, Pak, ya kan? Tapi kenapa kok bacanya idza qara'tal Qur'ana, kalau kamu sudah selesai baca Quran? Ya nggak bisa, Pak, diterjemahin secara harfiah berdasarkan ilmu nahu, ilmu sorof. Siapa bilang baca Quran perlu ilmu nahu, ilmu sorof? Justru kalau pakai nahu dan sorof malah keliru artinya, malah keliru. Terus jelasinnya gimana, Pak? Nah, pakai ilmu balaghah, ya kan? Pakai ilmu arud, ilmu mantik, ilmu logika dan seterusnya. Idza qara'ta, ya kan? Walaupun itu fi'il madhi, ya kan, tapi maksudnya adalah, ya, maksudnya adalah bukan udah selesai bacanya, tapi kamu sudah mantap mau baca Al-Quran, sudah mantap mau baca Al-Quran, bukan sudah selesai baca Al-Quran, gitu, ya. Dan itu nanti ketemu lagi di ayat yang lain, Pak. Contoh lainnya, ya. Nih contohnya, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah
Wahai orang yang beriman, kalau kamu qumtum ila sholat. Ini fi'il madhi lagi Pak. Qumtum, qama yaqumu. Kalau qama fi'il madhi, yaqumu fi'il mudhari. Qama huwa qama. Ya kan? Tapi kalau anta qumta. Kalau kamunya banyak qumtum. Kalau kamu semua sudah mengerjakan sholat, ya kan? Maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu, usaplah kepalamu dan kedua kakimu, Pak. Jadi Pak, kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru kita wudhu. Begitu Pak bunyi ayatnya Pak. Begitu bunyi ayatnya. Idza qumtum, kalau kamu sudah selesai sholat, barulah kita wudhu. Bukan wudhu dulu baru sholat. Ngaco nih ayat. Enggak, ayatnya bener. Nah terus kok gimana? Nah itulah Pak. Ya, Al-Quran itu bukan hanya sekedar nahu dan sorof. Karena nahu dan sorof saja malah jadi rusak Pak. Nah bagaimana kemudian para ulama memahaminya? Bukan apabila kamu telah melakukan sholat, tapi kalau kamu sudah berniat untuk mengerjakan sholat. Nah kalau sudah mantap mau sholat, nah, maka lakukanlah sholat. Tapi begini Pak pertanyaannya, ini kan ayatnya mengatakan kalau kamu mau sholat kamu wudhu gitu kan. Kalau wudhunya masih ada gimana? Apa harus wudhu lagi? Gimana Pak? Ini kan kita nih sekarang masih ada wudhu nih, terus azan, terus qomat, terus kita sholat, wudhu lagi apa enggak Pak? Enggak. Tapi ayatnya bilang kalau kamu mau sholat berwudhu lah. Berarti nggak sah kita sholat isya Pak kalau nggak berwudhu lagi. Begitu kan bunyi ayatnya. Nah kalau kita baca cuman terjemahannya doang dan sekedar bisa bahasa Arab doang, kacau tuh Pak urusannya. Jadi Pak ayat ini nanti ketemu lagi dengan hadis Nabi, ya, dimana ini ayat Pak awalnya turun memang begitu. Setiap kali mau sholat wudhu lagi, setiap mau sholat wudhu lagi, setiap mau sholat wudhu lagi. Kemudian turunlah perintah Allah yang memberikan keringanan. Seandainya kamu belum batal, maka kamu tidak usah berwudhu lagi. Tapi mana ayatnya? Nggak ada ayatnya. Terus adanya di mana? Di hadis. Jadi di situ kita tahu Pak, orang kalau cuma pakai Quran doang dan nggak pakai hadis, kelayangan juga dia Pak. Kadang-kadang dia ngeluarin fatwa yang kacau balau. Walaupun dia bilang saya pakai Quran, tapi Anda menarik kesimpulannya keliru. Karena petunjuk Allah itu bukan hanya Quran. Petunjuk Allah itu adalah ada hadis, ya kan? Quran dan hadis atau sunnah itu berjalin berkelindan, tidak bisa dipisahkan. Karena dia saling mengkonfirmasi. Nah gitu. Makanya Pak, syiar yang mengatakan bahwa kembali kepada Quran itu hati-hati juga Pak. Kalau cuman Quran doang nggak bisa, harus ada hadisnya. Bahkan kembali pada Quran dan sunnah saja pun belum tentu benar juga. Kenapa? Ya karena nanti sunnah itu ada banyak. Jumlahnya ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Sunnah yang mana yang Anda maksud? Ya, ayat Quran gitu juga. Ayat Quran ada banyak, satu sama lain bisa jadi saling menafikan. Karena kita menemukan nanti pada bab-bab berikutnya bahwa ada tanaqudot, ya, ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain yang nanti diselesaikannya dengan berbagai macam teknik. Tapi intinya adalah bahwa memang kita tidak bisa langsung secara swasta, secara pribadi-pribadi langsung menarik kesimpulan dari ayat yang kita baca. Kita butuh ilmu yang bisa menjelaskan itu semua. Nah, ilmunya ilmu tafsir, ilmunya ilmu fikih, ilmunya perangkatnya usul fikih, gitu Pak. Jadi nggak bisa dipecah-pecah. Enggak, saya mau Quran doang, saya nggak pakai yang lain, keliru dan sesat. Saya mau pakai hadis doang, nggak pakai yang lain, enggak juga. Itu semua satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Ya, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, belajar Al-Quran itu tidak bisa hanya pakai terjemah, tidak bisa hanya pakai ilmu gramatika, ilmu nahu, ilmu sorof. Kadang-kadang
nahu dan sorofnya nggak nyambung gitu Pak, ya kan? Ada contoh berikutnya Pak, fi'il amr. Nah ini menarik nih Pak. Dalam kaidah gramatika bahasa Arab kita juga mengenal fi'il amr yang merupakan perintah untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya kata qara'a yaqra'u di atas itu bisa berubah menjadi fi'il amr menjadi iqra' yang maknanya bacalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu pada kita, maka kita sepakat pada dasarnya hukumnya wajib. Wal amru lil wujub. Setiap perintah itu maksudnya adalah kewajiban. Persis sebagaimana para khatib kalau berpesan dalam khutbahnya, mari kita laksanakan semua perintah Allah. Nah, para ulama usul punya kaidah yang baku dalam hal ini, yaitu al-amru yaqtadhi al-wujub. Pada dasarnya semua perintah Allah itu kan wajib kita kerjakan. Namun dalam kenyataannya tidak semua perintah Allah di dalam Al-Quran bernilai wajib. Kadangkala hanya sunnah, kadangkala hanya mubah, bahkan kadang perintah itu justru haram dilakukan. Nih Pak, contoh-contoh yang sunnah ya, ada perintah Allah tapi tidak wajib. Contohnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu. Itu fi'il amr Pak, fi'il amr. Dan kalau kita ngotot dengan kaidah bahwa semua perintah itu wajib dikerjakan, Pak tadi malam saya nggak tahajud, dosa, masuk neraka. Tapi kan nggak gitu kan. Nah, fatahajjad bihi walaupun itu perintah tapi itu jatuhnya sunnah. Contoh lagi, sholat Idul Adha Pak, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Ini Pak bukan sholat 5 waktu, ini sholat yang dilakukan sebelum wanhar. Wanhar itu kan menyembelih hewan kurban. Hewan kurban itu perintahnya setelah kita sholat. Sholat apa? Sholat Idul Adha. Dan sholat Idul Adha itu tidak wajib, walaupun sangat-sangat dianjurkan dan sebagainya. Tapi orang bangun kesiangan nggak sholat Idul Adha Pak, nggak apa-apa. Kalau dia nggak sholat subuh baru dia masalah gitu ya. Kemudian perintah adanya saksi dalam akad hutang. Ah ini Pak, surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang, ayat yang paling panjang 282. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Nah, utang piutang nih Pak, semua harus dicatat dan semua harus ada saksinya. Ya, potongan ayat ini tegas sekali di mana Allah memerintahkan hutang piutang itu harus dilakukan oleh 2 orang saksi, disaksikan 2 orang saksi. Lebih dari itu kalau tidak ada 2 orang saksi, maka ya 1 laki-laki 2 perempuan. Ya. Tapi Pak, seandainya kita ngutang dan nggak ada saksinya, kira-kira kita dosa masuk neraka nggak Pak? Ternyata nggak juga, walaupun ada perintahnya, begitu kan? Nah, jamaah sekalian, kadang-kadang ada perintah Allah jatuhnya mubah di dalam Al-Quran. Contohnya ini Pak, surat yang sering kita baca. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat Jumat sudah ditunaikan, ini kata Allah langsung Pak, surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fantashiru, bertebaranlah kamu fil ardi, di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, kerja, cari duit, cari nafkah. Itu perintah Pak, itu fi'il amr. Nah, seandainya kita habis sholat Jumat kita tidur Pak, dosa nggak? Habis sholat Jumat bukannya bertebaran di muka bumi, bertebaran di lantai masjid, ya berarakan, maksudnya tidur gitu Pak. Dosa nggak kira-kira? Masuk neraka nggak? Kalau ngelihat teks ayatnya kayaknya sih gitu Pak. Ya kan perintahnya suruh bertebaran. Nah ternyata walaupun ini amr Pak, dia tidak wajib. Dari mana kita tahunya? Nih kita nyontek para ulama usul fikih. Mereka punya kaidah gini, kalau ada sebuah perintah tapi sebelumnya ada larangan terhadap perbuatan itu Pak tadinya dilarang, setelah itu diperintah, maka itu jatuhnya bukan wajib, jatuhnya boleh. Apa larangannya? Ada di dalam ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, kalau sudah dipanggil kamu untuk sholat Jumat, segera kamu datangi sholat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nggak boleh dagang, nggak boleh berjual beli, haram hukumnya.
Tapi fa idza qudiyatis sholatu, kalau sholat sudah ditunaikan, fantashiru, dagang lagi, jualan lagi. Nah, maka dagang lagi, jualan lagi itu Pak bukan fardu, tapi boleh. Kalau mau kita terjemahin yang benarnya Pak, kalau sholat Jumat sudah ditunaikan, kalau mau dagang lagi silahkan dah gitu. Kalau mau cari rezeki silahkan dah, atur aja. Cuman memang datangnya dengan fi'il amr. Nah, amr itu kalau datangnya setelah nahi jatuhnya al-ibahah. Itu kata para ulama pakar usul fikih. Nah, oleh karena itu Pak, nggak bisa kita baca Quran cuman begitu aja. Kita harus tanya kepada pakar fikih dan pakar usul fikih, ini jatuhnya gimana nih, walaupun ada perintah tapi bisa jadi dia tidak wajib. Nah, satu lagi nih Pak nih, belum isya kan ya? Jima malam Ramadan. Nih Pak, ayatnya kita sering baca. Surat Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Fal'ana, maka sekarang ini, bashiruhunna. Apa artinya? Campurilah, berjimaklah kamu dengan istrimu. Itu fi'il amr Pak, fi'il amr. Malam bulan Ramadan wajib jima. Nah, kalau dia nggak punya bini gimana Pak urusannya? Ya kan? Apa suruh kawin dulu apa gimana? Gitu. Nah, tapi ya kita tahu, walaupun datang dengan fi'il amr ya, tapi sebelumnya ada larangan. Sebelumnya ada larangan. Jadi gini Pak, ini surat Al-Baqarah 187 nih, kasusnya adalah awal mula puasa diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya adalah suruh puasa kayak umat terdahulu, orang Yahudi. Dan umat terdahulu diwajibkan puasa itu Pak bukan mulai subuh, tapi mulai maghrib. Jadi puasanya hampir 24 jam. Ya, cuman diputus dengan buka puasa, di mana tidak ada sahur. Kalaupun istilah ada sahur, ya sahurnya buka itu Pak. Jadi kita makan buka puasa, itu sahurnya kita. Begitu selesai buka, langsung mulai lagi, start. Nah, sehingga malam hari nggak boleh makan, malam hari nggak boleh minum, malam hari nggak boleh berhubungan suami istri. Itu awalnya. Dan korbannya berjatuhan. Ada satu orang sahabat yang pas waktu maghrib, ya pas waktu maghrib dia bukannya buka, bukannya makan gitu Pak, malah ketiduran. Begitu dia bangun, dia udah wajib puasa lagi. Wah, besoknya jatuh dia, pingsan karena nggak kuat 2 hari 2 malam. Satu lagi korbannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar Pak kalau masalah puasa berhari-hari mungkin nggak ada masalah, badannya kuat. Cuman urusan bininya nih Pak jadi masalah, ya kan? Iya, iman kuat, Imron yang jadi masalah Pak, ya kan? Wah, ini gimana cara menahannya? Susah nih Pak. Udah ditahan-tahan, ketelepasan juga. Akhirnya bininya diberi malam-malam tuh Pak, ya kan? Begitu udah selesai, baru Umar kebingungan. Ya Allah, dosa dah nih saya, dosa nih. Ngadep kepada Nabi. Pas ngadep kepada Nabi, pas juga Jibril pas turun dengan bawa ayat ini, ya kan? Bunyinya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sudah dibolehkan pada malam bulan puasa kamu melakukan hubungan suami istri dengan istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna. Sekarang lakukanlah hubungan suami istri itu. Umar girang Pak, kagak jadi sedih dia karena udah dibolehkan, udah boleh. Pulanglah dia ke rumahnya, ketemu bininya. Bininya lagi bingung Pak. Tuh, kita dihukum apa nih sama Rasulullah gitu kan? Kata Umar, tenang, kagak ada hukum-hukuman. Malam ini Allah perintahkan untuk melakukan hubungan suami istri. Ya udah yuk, kita nambah lagi yuk gitu Pak. Nah itu kejadiannya kayak gitu Pak. Nah kita mau belajar Quran, mau tahu isinya, kita harus tahu sejarahnya. Bagaimana ayat itu turun pada saat itu. Tidak bisa main tafsirin aja, terjemahin aja. Tapi harus tahu kenapa pas kejadian itu Allah turunkan ayat yang itu, dalam rangka apa. Kita bisa melakukan cek
recheck dan cross check gitu kan, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi, karena memang Quran itu turun pada mereka, bukan pada kita. Kita ini nggak Allah turunkan Quran, kita cuma suruh ikutin Quran aja. Tapi kalau kita mau tahu bagaimana tiap ayat itu turun, kita harus tahu bagaimana kisah latar belakang, siaknya, munasabahnya pada saat ayat itu turun. Karena itulah tujuan utama satu ayat itu diturunkan, bahwa nanti satu ayat bisa multi level tafsir, multiple pemahaman, itu next gitu, berikutnya. Tapi yang aslinya itu yang harus kita tahu dulu kejadiannya kayak apa, sehingga kita bisa memahami, oh maksudnya itu, ya kan? Tidak hanya sekedar dari teksnya doang. Kalau teksnya bilang wajiblah kamu melakukan hubungan suami istri, puyang-puyang situ Pak. Ya kalau yang punya bini, nah kalau bininya lagi pulang kampung, wah susah itu Pak urusannya, gitu ya. Ada juga ini ayat yang berikutnya, wa idza halaltum fastodu. Apabila kamu sudah tahallul maka berburulah. Pak, orang haji, orang ihram itu kan nggak boleh berburu, ya kan? Nggak boleh bunuh nyawa, nyabut rambut, ya kan? Nyukur bulu, potong kuku kan nggak boleh, ya kan? Tapi kalau sudah halal, ya silahkan aja, gitu. Nah, berburu di zaman Nabi Pak, itu kebutuhan. Sebab orang perjalanan haji itu kan jauh. Kalau misalnya dari Madinah ya, kalau sekarang Pak dari Madinah ke Mekah cuma 2 jam, aman. Tapi kalau di zaman Nabi kan naik unta itu seminggu 10 hari. Nah, orang di masa lalu Pak, dia bawa bekal, ya kan? Tapi sambil jalan kalau ketemu dengan hewan-hewan liar yang bisa diburu. Biar apa? Biar hemat makanannya gitu. Nah, tapi jamaah haji nggak bisa Pak. Nabi itu dari Madinah sampai ke Mekah, perjalanan itu kalau hewan liar ada di mana-mana nggak bisa diburu. Ya kan, mereka sangat bergantung pada bekal. Makanya syarat haji di zaman Nabi itu Pak, az-zadu warrahilah, bekal dan unta. Bekal karena sepanjang jalan nggak bisa berburu Pak. Cuman kalau udah selesai, wa idza halaltum, kalau kamu sudah tahallul fastodu, silahkan kamu berburu kan gitu. Kalau tahu ceritanya. Nah kalau nggak tahu ceritanya, cuman pakai bahasa Arab doang Pak. Wa idza halaltum, kalau kamu sudah tahallul fastodu, maka berburulah. Puyeng Pak, saya dari Sofa ke Marwah 7 kali, sampai di Marwah saya nyari orang yang jualan panah, jualan tombak, jualan alat-alat berburu, nggak ada Pak. Kang cukur banyak, tapi kalau yang berjualan alat berburu nggak ada. Padahal perintah di dalam Al-Quran, apabila kamu sudah tahallul berburulah. Lah, saya perhatikan Pak, beribu-ribu jamaah nggak ada yang berburu Pak, nggak ada. Ini pada sah apa enggak nih hajinya atau umrohnya, karena nggak sesuai dengan Quran. Nah, kalau tahu ceritanya nggak akan gitu. Dulu orang merasa perlu untuk berburu, cuman nggak boleh selama ihram. Begitu udah tahallul silahkan berburu kalau mau. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Nggak menjadi kewajiban, nggak masuk rukun haji Pak. Ini kalau orang nggak ngerti Pak, rukun haji itu ihram, ya kan, wukuf, tawaf, sa'i, berburu. Ya kan bunyi ayatnya gitu Pak, bukan tahallul. Ya tahallul dan berburu gitu. Caranya tahallul dan berburu. Nah, puyang-puyang situ Pak. Nah, oleh orang Indonesia kemudian ditafsirkanlah berburunya bukan berburu hewan, berburu oleh-oleh. Nah, lalu mereka carilah ke pasar Seng, pasar Kak Kia dan sebagainya, berburu oleh-oleh. Baik jamaah sekalian, masih panjang juga ya ternyata ya. Insyaallah pada pertemuan lagi nanti kan kita teruskan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.